Pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Tema yang disodorkan kepada kami adalah bagaimana kita belajar tentang optimis, roja, tentang berharap ya. Tidak berputus asa terhadap rahmat Tuhan, terhadap bangsa dan negara ini, terhadap segala situasi dan keadaan yang mengepung dan melanda maupun mendera kita di kehidupan kita belakangan ini. Bagaimanakah Al-Quran memotret, mereportase, mengabarkan kepada kita perihal cara atau sikap untuk optimis. Saudara, perlu diketahui bahwa di samping ayat-ayat Quran ini bercorak informatif, ikhbari, pada saat yang sama Quran juga bercorak qanuni, regulatif. Jadi ayat Quran ini ada yang ikhbari, kabar, berita, informasi. Tetapi pada saat yang sama ia juga qanuni, bersifat undang-undang atau regulatif. Mana buktinya? Ya banyak sekali. Kita bisa menyodorkan banyak sekali ayat ya. Misalnya, sebelum masuk ke tema atau ke pembahasan, misalnya ada ayat Quran, taatlah kalian semua kepada Tuhan, kepada Nabi, dan kepada pemimpin di antara kalian. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Tuhan dan Nabi, kemudian taat kepada pemimpin. Ini perintah Allah yang dipotret atau disampaikan dalam Al-Quran. Bisakah kita taat kepada Allah tanpa beragama? Bisakah kita taat kepada Nabi tanpa beragama? Maka pesan tersurat atau secara implisit ayat ini memberi pesan kepada kita untuk bernegara, untuk beragama. Kemudian wa ulil amri minkum, bisakah kita taat pada pemimpin tanpa bernegara? Tentu tidak bisa. Meskipun ulil amri itu ada yang katakan ulama, ada yang katakan umaro. Dengan demikian ayat ini punya pesan bahwa kita wajib beragama di satu sisi dan bernegara di sisi lain. Taat kepada pemimpin. Memang ini tidak mutlak, ini relatif, tidak absolut ya, tidak mutlak tapi muqayyad. Term and situation required. Term and condition required. Syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi kita tidak bisa taat kepada pemimpin sebelum kita mengangkat pemimpin. Caranya terserah, boleh demokrasi, boleh lain-lain. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa pada saat yang sama ini berita, tapi pada saat yang sama ini undang-undang. Contoh yang lain misalnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, Allah maksudnya yang menurunkan Quran, pada saat yang sama kami yang menjaganya. Artinya apa? Ini informasi. Dalam kitab Tijanud Daruri disebutkan ada 124 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul ya, alaihi wassalatu wassalam. Tetapi yang wajib kita imani hanya 4 saja. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil huda tanziluha, Zabur Dawud wa Injilu ala, Isa furqan wa ala khairil malah. Seperti disampaikan Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki dalam kitab Aqidatul Awam yang sangat populer di pondok pesantren. Kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, maka kita harus menjaga Quran. Tidak melulu informasi, tapi undang-undang. Jadi kalau mau dijaga, ya jaga Quran. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat yang berhubungan dengan Islam ini mudah. Bagaimana membangun sikap optimis? Misalnya, hadis yang sangat populer, ad-dinu yusrun. Agama ini gampang. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Maka jangan dipersulit. Tidak usah dipersulit. Para jomblo yang sudah jatuh tempo, sudah waktunya menikah, kalau tidak punya uang, tidak punya emas, perhiasan, macam-macam, boleh dengan sholawat saja. Boleh dengan mengajarkan Fatihah. Boleh dengan mengajarkan tafsir tematik, misalnya tafsir maudhu'i seperti sore ini. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Seperti ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilu iddata litakbirullah ala ma hadakum, di surat Al-Baqarah 185. Kalau tidak bisa berdiri, boleh duduk, boleh berbaring, boleh dengan isyarat hati, boleh dengan kedipan mata. Kalau di perjalanan sholatnya beda, dan seterusnya dan sebagainya. Ini sekali lagi membuktikan Islam ini memberi kemudahan. Tidak benar kalau dikatakan agama ini membuat kamu berat. Tidaklah kami turunkan Quran itu litasqo ya, untuk membuat kamu berat. Nah, mari kita simak. Pertama ada di surat Al-Insyirah ya. Ayat 5, fa inna ma'al usri yusron, lalu diulang pada ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusron, lalu surat Baqarah 185, lalu At-Tolak ayat 7, saya ja'alullah ba'da usrin yusron. Ini ayat tentang usr dan yusr.
usrun kesulitan, yusrun kemudahan. Ini yang disebutkan secara beriringan bersamaan. Kalau secara umum banyak sekali. Baik, mungkin ada yang belum tahu tentang surat Al-Insyirah. Kadang disebut surat Alam Nashrah, kadang disebut surat Asy-Syarah, kadang disebut surat At-Tasyrih. Maknanya membedah atau mengoperasi ya, seperti Nabi yang dibedah dadanya, diberikan tambahan hikmah, pengetahuan, kearifan dalam demi menjalankan nubuah risalahnya itu. Ada juga katakan syarah. Syarah ini maknanya lapang. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Dada ini tempat di mana kalbu itu berada. Maka kita bisa melacak di Quran misalnya ada di surat Al-Hajj ayat 46. Surat Hajj ini surat yang ke-22. Bunyi ayatnya begini. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka bukan buta mata tapi buta hati yang ada di dalam dada. Fa innaha la ta'mal absar, bukan buta mata, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi buta hati, dan hati itu ada di dalam dada. Berarti hati manusia ini bertempat di dalam dada, dan kadang disebut jauf ya, rongga dada itu. Allah tidak menciptakan dua buah hati dalam rongga dada manusia. Bagaimana itu? Sungguh Allah tidak menciptakan dua. Wa ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua buah hati dalam rongga dadamu. Ini bukti bahwa Allah Maha Pencemburu ya, apalagi kita ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini perbedaan paling elementer antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu berdoa, qala rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Sementara Nabi Muhammad telah dilapangkan. Bukankah? Ini kalau katanya Imam Nawawi begini. Alam nashrah laka sadrak ya. Alam naftah qalbaka bil iman wan nubuwah. Kemudian wal ilmi wal hikmah wa hadza istifham maknahu taqrir. Ini ya maknanya menguatkan, bukankah telah kami lapangkan dadamu. Jadi alam nashrah dia syarah dia. Perlu diketahui begini. Apa tadi surat Al-Insyirah ini surat yang ke-12 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa kita contohkan begini. Hati dan dada manusia ini bisa bermakna tempat, bisa bermakna alat. Karena dari sanalah nanti kita pintu masuk memaknai segala kesulitan itu sebagai kemudahan. Hati bisa bermakna tempat, bisa bermakna alat. Mari kita ulas sedikit. Hati sebagai tempat, maka ia menampung ilmu, kejujuran, keteladanan, perjuangan, kepahlawanan, al-hamasah ya, heroisme dan lain-lain. Tapi hati sebagai alat untuk ia meraih pengetahuan, untuk ia menggapai pengetahuan. Misalnya, katakanlah sumur. Semakin sumur ini kita gali semakin dalam, kita buang kerikil, batu-batu, koral, kotoran dan lain-lain, kita akan sampai kepada sumber atau mata air. Demikian pula hati manusia. Kalau kita buang kedengkian, ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya, kotoran-kotoran yang ada dalam hati, dalam sanubari kita, maka ia akan menjadi sumber pengetahuan. Baik pengetahuan yang perennial ya, pengetahuan yang laduni, maupun pengetahuan yang jadi tidak hanya huduri tapi pengetahuan yang husuli, maupun sebaliknya. Ilmu yang kita mendatanginya atau ilmu itu yang mendatangi kita. Sama dengan musim hujan, kita menyiapkan wadah atau tempat yang bersih, dengan sendirinya kita dapat air dan seterusnya dan sebagainya. Misalnya begini, mengapa perlu konsep melapangkan dada? Orang yang dadanya sempit gampang temperamen, gampang marah-marah, gampang tersinggung. Yang paling parah adalah tersinggung mengatasnamakan agama, temperamen, sembari bawa-bawa dalil, teriak-teriak di jalanan, demo berjilid-jilid, dan mengklaim dia pembela agama, pembela Islam. Nah, ini berbahaya. Tapi hatinya yang luas, yang dalam, mari kita lempar kepada hati yang luas, hati yang dalam. Kita lempar batu, lama sekali mau nyampe dasar sumur itu. Apalagi hatinya Kanjeng Nabi SAW ini sumur tanpa dasar, laut tak bertepi. Ya dicemplungin batu nggak akan nyampe-nyampe itu. Maka dilempar batu, dilempar kotoran, dicaci maki, ya beliau santai saja. Seperti
Ada peristiwa yang di Barzanji itu loh ya, Nabi datang ke Taif, orang Taif mencaci maki bi alsinatim badiyah, orang mau bil hijarati hatta khuddibat bidima'ina Allah, sandalnya dilempari dengan batu ya sampai sandal Nabi berlumuran darah. Nabi tidak marah, sedih ya, itu manusiawi. Kemudian summa ada beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah ya, ila Makkah hazinan, malaikat yang menjaga gunung fasalahu malakul jibal fi ihlaki ahli hadzal asabiyah. Ini mau saya lempar nggak dengan gunung ini, dengan gunung Uhud dan Jabal Rahmah? Tapi Nabi melarang, jangan. Faqala, beliau menjawab, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Saya berharap kepada Allah mengeluarkan dari tulang sulbiyah, dari tulang belakang. Maksudnya mungkin generasi-generasi mereka, anak-anak mereka nanti menjadi penerus saya, pengikut saya. Itu sikap optimisme Nabi itu sangat tinggi. Kepada orang kafir saja beliau tetap husnudzon, optimis ya. Jadi menjaga optimisme, berbaik sangka, menjauhkan sakwa sangka, prasangka buruk, bahkan kepada musuh Allah sekalipun. Ya, ini yang kita maksud, hatinya yang lapang, hatinya yang luas, seperti sumur tak bertepi, sumur tanpa dasar maupun samudra tak bertepi tadi itu. Kemudian alam nashrah laka sadrak wa wada'na, kami letakkan beban beratmu. Wizrun ini maknanya banyak. Kalau kita buka kamus-kamus ya, tapi kamus yang Quran, maka yusulullah dia, Ruhul Ma'ani yang keren lah sedikit itu, jangan kamus yang 3.000-an, jangan. Apalagi cuma buka kamus di HP lalu berfatwa, nah itu bahaya itu. Ini kamus yang Qurani. Maknanya wizrun ini bisa gunung, bisa beban berat, kemudian pada saat yang sama kadang diartikan dosa. Tapi prinsipnya berat. Misalnya ada ayat di Quran bahwa wizr ini dimaknai dosa. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang, Anda atau kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi wizr, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang menanggung beban berat dalam pemerintahan namanya wazir atau menteri. Kenapa? Dia menanggung beban yang berat. Jadi kadang wazir juga dimaknai gunung ya. Oleh karenanya pintu yang paling berat dalam kusmuluhi tasawuf itu taubat, itu juga dan seterusnya dan sebagainya.